A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat tahajud di mana saja berada. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang bukti bahwa Alkitab itu selalu saja mengalami perubahan-perubahan. Dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, yaitu di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-79, di sana dikatakan, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini datangnya dari Allah, supaya mereka bisa menjual Alkitab itu dengan keuntungan yang sedikit. Celakalah atas apa yang telah mereka hasilkan dengan apa yang mereka tuliskan itu, dan celakalah atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kita lihat di sini pemirsa, di dalam ayat Al-Quran ya, surat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-79. Nah, di sini kita bisa lihat ya pemirsa ya, ada bukti bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, sini bisa dilihat ya pemirsa, Al-Quran mengatakan, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Lalu kemudian mereka berkata ini datangnya dari Allah, supaya mereka bisa menjual Alkitab itu dengan keuntungan yang sedikit. Celakalah atas apa yang mereka tuliskan, dan celakalah atas apa yang mereka kerjakan. Jadi di Indonesia kita bisa lihat di sini ada dari website Kementerian Agama Republik Indonesia, Ditjen Bimas Kristen. Ya, di sini Menteri Agama ya, Kementerian Agama sambut baik upaya LAI Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua, terjemahan baru 2. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang sesungguhnya Alkitab itu sudah mengalami berbagai macam perubahan-perubahan dari tahun ke tahun ya. Seperti yang kita ketahui, di tangan saya ini ada Alkitab King James Version. Ya, di sini ada Alkitab King James Version. King James Version of the Holy Bible ini pada tahun 1611. Ini gereja Anglikan di Inggris yang menerbitkan Alkitab ini, pemirsa. Nah, kemudian banyak lagi bukti-bukti Alkitab yang lain yang bisa saya tunjukkan kepada pemirsa, yaitu dari RSV, Revised Standard Version of the Holy Bible pada tahun 1952, di mana di dalam pembukaan RSV itu mengatakan bahwa Alkitab ya, Revised Standard Version ini, King James Version ini sudah mengalami perubahan-perubahan dan kesalahan-kesalahan yang terlalu parah. Banyak lagi bukti-bukti yang lain. Alkitab misalnya International Standard Version disingkat menjadi ISV, lalu New Revised Standard Version, lalu NIV, New International Version. Ya, terlalu banyak versi Alkitab. Lalu di Indonesia sendiri ada Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu dari Alkitab umat Katolik, yaitu Deuterokanonika, di mana di dalam Alkitab Deuterokanonika itu ada tambahan 7 kitab di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana tambahan 7 kitab itu tidak terdapat di dalam Alkitab umat Protestan. Ya, tidak terdapat di dalam Alkitab umat Protestan, yaitu kitab Tobit, Yudit, Sirak, Baruk, Makabe 1 dan Makabe 2, lalu Kebijaksanaan Salomo ya. Nah, di sini kita lihat dari Kementerian Agama ini ya, bisa dilihat ya pemirsa. Nah, ini ada ibadah syukur hari ulang tahun ke-69 LAI. Jadi LAI juga mengadakan ulang tahun pemirsa ya. Nah, lalu peluncuran Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Ya, jadi sekali lagi selamat ya kepada umat Kristen ya, karena mereka sudah berhasil menerbitkan terjemahan baru Alkitab yang kedua. Ya. Selamat atas diterbitkannya Alkitab, ya, terjemahan baru. Nah,
Nah, di sini di website ini, website Kementerian Agama ini, ya, di mana Kementerian Agama juga keluarga besarnya menyampaikan selamat ulang tahun ke-69 kepada LAI dan selamat atas peluncuran Alkitab terjemahan baru. Ya, maju terus dalam pembangunan agama, meningkatkan kesalehan umat melalui penyebaran kitab suci. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini masalah kesucian Alkitab itu bisa kita pertanyakan lagi pemirsa, apakah Alkitab yang sudah mengalami perubahan-perubahan, tambal sulam, ayat dibuang sana, dibuang sini, ya, lalu dimasukkan lagi, apakah Alkitab itu suci? Jika Alkitab itu berasal dari Tuhan, tentunya Alkitab itu tidak akan mengalami perubahan-perubahan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Ya, seperti halnya Al-Qur'an itu dari pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sampai sekarang hampir 1500 tahun tidak pernah mengalami perubahan-perubahan. Ya, jadi dari ini kita bisa melihat, yang membuktikan bahwa benarlah apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Dr. Jean Maria Tulung, ya, menambahkan melalui percetakan kitab suci, umat Kristen yang telah menerima kabar baik dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, ini dari sambutan dari Kementerian Agama, ya. Apa katanya? Itulah sebabnya kami Kementerian Agama menyambut baik upaya LAI menerbitkan terjemahan baru kedua, tambahnya. Jadi tahun 2023 ini diterbitkan Alkitab terjemahan baru kedua. Ya, mungkin tahun 2024 akan ada lagi terjemahan baru ketiga, atau mungkin tahun 2025 atau 2026. Yang jelas Alkitab itu menurut Al-Quran terus saja mengalami perubahan-perubahan dan revisi-revisi. Ya, jadi ini sekali lagi membuktikan kebenaran Al-Quran, bahwa Alkitab itu selalu saja mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Ya. Nah, di sini lagi disampaikan, semoga terjemahan baru ini dapat membuat orang percaya, semakin paham makna aslinya, dan semakin beriman pada Tuhan yang bersabda lewat kitab suci. Dan kitab suci semakin dicintai serta semakin memperbarui kehidupan orang percaya, paparnya dalam menutup sesi firman Tuhan. Nah, di sini yang sangat kita perhatikan bahwa dikatakan di sini bahwa semoga orang dapat membuat percaya, semakin paham makna aslinya, dan semakin beriman kepada kitab Tuhan yang bersabda lewat kitab suci. Jadi pertanyaan kita, apakah kitab suci yang selalu saja direvisi itu suci, ya? Apakah manusia yang membuat Alkitab itu lalu menerbitkannya, apakah Alkitab itu suci? Ya, kriteria apa yang bisa diukur untuk mengukur keaslian sebuah kitab suci itu? Ya, jika kita melihat Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an tidak pernah mengalami perubahan-perubahan seperti halnya Alkitab. Ya, jadi jelas bahwa di sini Alkitab itu menurut Al-Qur'an, ya, itu tentu saja bukan firman Tuhan, karena yang namanya firman Tuhan tentu saja bebas dari campur tangan manusia. Jika sebuah kitab itu tidak lepas dari campur tangan manusia, maka hilanglah kesuciannya, ya. Nah, di sini lagi disampaikan, LAI sampai saat ini sudah berhasil menerbitkan dan menyebarkan 64.500.000 Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan telah diedarkan tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Nah, ungkap Dr. Sigit Triyono, ya. Nah, jadi sudah berapa juta nih pemirsa? Sudah 64.500.000 ya Alkitab diterbitkan, ini disebarkan ke seluruh Nusantara, ya, yaitu di Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Timur Leste.
Nah, ini lagi menarik di sini, ya. Selanjutnya Ketua Lembaga Biblika Indonesia, ya, Albertus Purnomo mengatakan bahwa terkait investasi waktu, ketekunan, kesabaran, dan energi yang dikeluarkan LAI dan mitranya akhirnya terbayar sudah dengan buah karya yang luar biasa, yaitu terbitnya Alkitab terjemahan baru kedua. Menjadari bahwa pembaruan Alkitab adalah sebuah keniscayaan, tidak ada satupun terjemahan yang berlaku sepanjang zaman. Ya, jadi di sini disadari juga oleh LAI bahwa memang tidak ada Alkitab satupun yang berlaku sepanjang zaman terjemahannya. Ya, terjemahannya itu tidak berlaku sepanjang zaman. Dunia terus berkembang dan berubah, baik dalam teknologi maupun cara berpikir, berbahasa, dan berkomunikasi. Oleh sebab itu, konsekuensi dari perubahan ini nampaknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam terjemahan Alkitab kita sekarang, ujarnya. Nah, jadi di sini Alkitab yang selalu saja mengalami perubahan dari waktu ke waktu itu tidak punya tolak ukur dari bahasa aslinya. Beda ketika kita melihat dari terjemahan Al-Quran, tentu saja Al-Quran ketika diterjemahkan itu kita punya suatu panduan dalam menerjemahkan Al-Quran, yaitu ada bahasa asli atau bahasa pewahyuan itu sendiri. Jadi ketika kita menerjemahkan kitab suci, yaitu khususnya Al-Quran, kita tidak pernah mengklaim atau memahami bahwa terjemahannya itu adalah firman Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan adalah bahasa kitab suci, bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab. Sedangkan di dalam Alkitab itu tidak ada bahasa aslinya. Ya, sedangkan bahasa aslinya saja yaitu seperti yang kita ketahui bahwa terjemahan Alkitab LAI itu sendiri sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan bahasa aslinya itu yaitu bahasa Yunani tidak pernah ditampilkan seperti halnya Al-Quran, ya, untuk mengecek apakah terjemahan tersebut itu sesuai dengan konteks dari bahasa pewahyuan itu, bahasa asli. Sedangkan bahasa asli yang yaitu bahasa Yunani sendiri itu bukanlah bahasa kitab suci, bukanlah bahasa dari Injil aslinya Yesus, tetapi bahasa yang sudah mengalami perubahan-perubahan juga. Seperti kita ketahui tentu saja Injil, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, itu bukanlah berbahasa Yunani. Injil Nabi Isa itu ada di bibirnya, ada di pikiran Nabi Isa alaihissalam itu. Sedangkan sepeninggal Isa alaihissalam banyak tulisan-tulisan yang tentu saja dianggap suci, ya, yang dianggap suci, dan kemudian beriringnya waktu banyak terjadi pembakaran dari tulisan-tulisan yang dianggap suci tersebut. Dan yang masih ada sekarang tentu saja adalah Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani, yang mana yang berbahasa Yunani itu sendiri juga bukanlah kitab suci, tetapi dianggap suci. Dan inilah teks tertua yang masih bisa kita temukan sampai dengan sekarang. Tetapi sayangnya teks Alkitab Perjanjian Baru tertua berbahasa Yunani ini tidak pernah dilampirkan sebagai basis atau sebagai tolak ukur untuk mengecek dari kebenaran terjemahan Alkitab Perjanjian Baru itu. Jadi tentu saja terjemahan yang selalu mengalami perubahan-perubahan berulang-ulang dari waktu ke waktu, yang tidak pernah bisa dicek dari konteks Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani itu. Makanya terjemahan yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu itu tentu saja akan jauh dari konteks dari bahasa pewahyuan itu, yaitu berbahasa berbahasa Ibrani yang tidak pernah kita temukan sampai dengan sekarang. Yang ada adalah bahasa Yunani, yang itu pun juga bukanlah merupakan wahyu dari Tuhan. Nah, di sini kita lihat. Tim penerjemah juga menyampaikan rasa haru dan syukur kepada Tuhan yang memiliki gereja dan kitab suci. Ia menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa Alkitab terjemahan baru tahun 1974 perlu diperbarui. Alasan tersebut ialah karena adanya perkembangan dalam bahasa Indonesia, lalu adanya studi biblika yang terus dilakukan sehingga menghasilkan hasil riset terbaru, ya. Jadi jelas ya pemirsa bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan, ya. Jadi terbuktilah bahwa benarlah apa yang disampaikan oleh Al-Quran.
Ya sebenarnya sudah terlalu banyak bukti-bukti yang disampaikan oleh Al-Quran, khususnya dalam satu topik saja ini, misalnya yaitu tentang perubahan Alkitab, ya, yang mengatakan di mana Alkitab itu selalu saja mengalami perubahan-perubahan. Mereka selalu menulis dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini datangnya dari Allah, padahal bukan dari Allah. Itu adalah hasil dari kreasi tangan mereka saja. Jadi ini semakin membuat kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah firman Tuhan, ya, dan terbuktilah kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebenarnya bukti dari perubahan Alkitab ini sudah terjadi dari waktu ke waktu, tetapi di Indonesia ini kita lihat di tahun 2023 ini tentu saja merupakan tonggak dari diterbitkannya Alkitab yang terbaru, yaitu terjemahan baru 2 dari LAI, dan ini tentu saja membuat umat Islam di seluruh Nusantara tentunya itu lebih lagi membuka akal dan pikiran bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini adalah benar. Jadi ini merupakan bukti bahwa kitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan, ya. Nah ini dia. Nah, jadi terlalu banyak ya pemirsa, terlalu banyak perubahan-perubahannya, ya. Sayangnya yang kita dengar, informasi yang kita dapatkan, yaitu kata Allah, yaitu nama Allah yang mereka rampok dari Al-Quran, itu masih saja mereka cantumkan di situ. Seharusnya Lembaga Alkitab Indonesia di dalam terjemahan baru edisi kedua ini mereka harusnya menghilangkan kata Allah itu. Ya, tetapi sayangnya mereka masih saja mencantumkan kata Allah itu, karena nama Tuhan yang seharusnya itu adalah nama diri, proper name, itu mereka rampok dari kitab suci Al-Quran, ya. Harusnya mereka keluarkan. Inilah kesempatan mereka untuk mengeluarkan nama Allah itu dari Al-Quran, tapi sayangnya mereka masih saja menggunakan nama Allah itu, ya. Padahal nama Allah itu adalah nama Tuhan yang mereka rampok dari kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, ya. Cuman saya belum dapat informasi lagi apakah kata kafir itu juga mereka hilangkan. Seharusnya kata kafir yang terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-22, itu mereka juga hilangkan, karena kata kafir itu mereka terjemahkan secara sembarangan. Yang harusnya kata kafir itu adalah menutup diri, ya, tapi mereka terjemahkan menjadi bodoh, tolol, atau sehingga kata kafir itu tidak sesuai dengan makna aslinya, tidak sesuai dengan makna yang seharusnya, ya. Jadi mungkin itu saja ya pemirsa, ya. Intinya di sini adalah Alkitab selalu saja mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Jadi yang kita inginkan, ya, umat Islam inginkan itu agar LAI harusnya membuang kata Allah dan membuang kata kafir di dalam Al-Quran, karena kata Allah, nama Tuhan itu, dan kata kafir itu mereka rampok dari Al-Quran, ya. Kata kafir dan nama Allah itu mereka rampok dari Al-Quran, lalu mereka terjemahkan secara ngawur, ya. Jadi inilah yang membuat kesesatan itu semakin berlarut, gitu. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan siang hari ini.